Kalau boleh tahu, yang paling Ada terdekat yang siapa? udah tes hari ini. Hari Ada ini? yang udah tes hari ini. Oh, yang tes hari ini. Oke, oke. Baik, jadi malam ini kita ini ya, kita buka dulu untuk pertemuannya. Baik, dan sama melepaskan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi malam ini kita coba sharingkan ya, sharing terkait tes kuantitatif ya. Salah satu yang diteskan di LPDP. Tapi sebelumnya kayaknya teman-teman sudah ini ya familiar ya dengan apa namanya contoh-contoh soal atau model-model soal yang akan di ini yang dikeluarkan gitu ya. Baik, coba saya izin share screen. Bentar. Hmm, Oke, coba. Ini udah ya. Oke, teman-teman bisa lihat kan ya screen-nya, slide-nya? Belum, Kak. Belum ya? Udah, udah. Sekarang udah? Udah. Oke. Eh, Sebelumnya ada yang pernah coba jawab nggak soal-soal yang ini? Kalau udah ada, biar kita coba soal yang lain. Ada yang pernah coba nemu soal yang kayak gini gitu? Yang dari, oke, dari 1 sampai nomor 14 ini. Nggak ada ya? Belum ya? Kalau belum, biar kita bahas. Halo, gimana? Ada yang udah coba coba jawab? Atau memang kalau belum, Bahas biar kita ulang, bahas? Kak. Bahas ulang. Oh, bahas ulang. Oh, oke, oke, oke. Baik, kita bahas ulang ya. Baik, kita coba dari nomor 1 ya. Saya kira ini teman-teman sudah sangat sudah ini ya familiar dengan soal ini ya pola bilangan ya pola angka. Cuman kita coba flashback kembali ya bagaimana sih. Karena ini kalau kita bicara masalah tes TBS ya ini tidak hanya sekedar kemampuan ya, tapi juga ini kita berbicara tentang mental juga gitu. Jadi walaupun teman-teman sudah tahu caranya, kadang kalau kita belum siap dari segi mental, bisa jadi kita tidak bisa ini nanti pas hari hanya gitu. Baik, coba yang saya kira nomor 1 dulu ya, sebelum kita, kalau memang nanti teman-teman sudah benar-benar paham dengan ini, baru kita lanjut ke soal yang lain. Ya, coba nomor nomor 1. Nomor 1 ini kira-kira berapa jawabannya? Kita kasih 1 menit sebelum kita bahas. Belum saya kasih tahu gimana tips dan triknya untuk menjawab pola bilangan. Coba, berapa jawabannya nomor 1, coba, teman-teman? Yang langsung, yang udah tahu jawabannya bisa langsung sampaikan. Gak apa-apa. Berapa jawabannya? Eh, itu nomor satu itu kan dua Ya, ya. enam 12 20 itu ditambah dengan lipatan dua Oke, empat enam jawabannya berapa? Jawaban berapa, enam Mas? 30 30, oke. Ada 4 jawaban 6 lain selain 8 tiga puluh? 10. Ada jawaban lain selain 30? Iya 30. Oke, coba kita bahas. Coba kita lihat ya. Jadi gini, jadi kalau soal untuk soal pola angka atau pola bilang kayak seperti ini, sebenarnya ada beberapa cara ya, banyak cara sebenarnya. Cuman kalau saya melihatnya, yang pertama itu adalah kalau dia naik angkanya gitu ya, misalkan ini, naik atau turun ya angkanya ya. Nah, itu teman-teman tidak, kita hanya lihat polanya itu kayak, misalkan ini, polanya A, B, C, D misalkan. Nah, jadi teman-teman tidak tidak harus loncat gitu untuk melihat pola angkanya. Jadi itu langsung aja ke tanpa span ya, tanpa space gitu ya. Ini untuk yang naik sama yang turun ya, pola angkanya gitu. Nah, tapi yang kalau case-nya yang kedua, misalnya kalau dia turun naik ya, angkanya gitu. Dia kayak jomplang turun naik gitu. Nah, ini kemungkinan
polanya itu adalah lalang satu kayak gini. Sorry, A, B, C, D, E. Ini ke bawah gitu. Atau enggak dia A, B, C, D, D. Nah, atau enggak dia dua-dua gitu. Kayak dua-dua gini, gini-gini. Nah, jadi itu teman-teman yang harus teman-teman ingat gitu ketika menghadapi soal pola angka seperti ini. Karena kalau kita tidak tahu yang ini, itu akan cukup memakan waktu ya kalau hanya sekedar mengandalkan kayak oke gimana pola ini gitu. Sehingga kalau ini sangat-sangat mengefisienkan waktu sih kalau teman-teman bisa pakainya cara ini gitu. Nah, sekarang kita buktikan yang nomor satu. Ini kan nomor satu ini kan angkanya naik ya, 2, 6, 12, 20 terus pasti naik ini. Nah, jadi kita coba cara pertama tadi ya, 2 ke 6, 6 ke 12, 12 ke 20. Kita lihat polanya. 2 ke 6 kan plus berapa ini? Plus 4 ya. 6 ke 12 plus 6. 12 ke 20 itu plus 8 ya. Nah, ini berapa sekarang nih? Nah, ini pola itu ingat ya teman-teman, pola itu tidak harus sama ya. 2 2 2 gitu tidak. Kadang dia pola itu juga berpola di atasnya gitu. Kayak ini contohnya. 4 ke 6 ini tambah 2 gitu. 6 ke 8 ini tambah 2. Oh, berarti polanya terus tambah 2 2 gitu. Sehingga angka selanjutnya itu adalah ditambah 10. Kan ditambah 2 gitu tadi ya. Sehingga ini adalah 30. Nah, berarti jawabannya 30 untuk yang nomor satu. Tadi benar berarti Pak ya tadi ya Mas ya tadi ya 30. Sampai sini teman-teman dapat aneh dulu sense dari eh, tips untuk menjawab ini pola angka. Aman ya? Aman, aman. Oke. Kalau gitu coba kita tes lagi coba dengan pola yang lain. Coba yang nomor 2 coba. Berapa teman-teman nomor 2? Coba diketikkan. Nomor 2 ini berapa jawabannya? Ini sebelum kita masuk ke pola jenis apa soal yang lain gitu. Kalau soal cerita nanti kita masuk ke sana. Yang lebih sulit sedikit. Ada yang udah dapat? Ada yang dapat? Nomor 2? Berapa jawaban nomor 2? Teman-teman? Belum ya? Ada coba pakai lalang ini coba. Sana ya, pakai yang 2. Di chat, Kak. Berapa? 24. Ada yang jawab di chat. Oh, sorry, oke. Di Saya komen. kalau saya di chat soalnya hilang nantiannya ini apa namanya? Oh, oke, ada yang jawab di chat ya. Mungkin bisa ini nanti yang jawab di chat bisa ini sampaikan aja ya. Takutnya kalau saya buka chat ini ketutup dia ya apa namanya screen-nya. Oke. Jawabannya berapa? 24. C, 24. 24. C. Oke. Baik. Coba kita cek. Tadi siapa yang jawab tadi 24 pertama? Coba silakan. Gimana gimana caranya? Polanya gimana kalau ini? Ah, Coba satu polanya orang coba. Dan 6 ditambah ke. dengan 6 pangkat 1. Oke, loh, satu. Oke, ke 12 berarti ya. Oke. Ini ke sini. Oke. 6 ke 12 berarti 6 ya.
12 ke Ya, 6. 18, 6, 18 ke ini. Oke, ini 6, 6 ya. Nah, apakah pasti 6 di sini? Atau bisa bisa memungkinkan lain gitu? Bisa jadi lain ya, tapi kalau kita lihat pola, kita harus pastikan ya. Kemungkinan 6 di sini ya. Tapi kita harus pastikan juga yang di bawahnya sebenarnya. Biar kita yakin gitu. Karena bisa jadi tuh, kalau kita di bawahnya nggak berpola, artinya, oh ini nggak bisa juga gitu. Atau kita lihat bawahnya ya. 7 ke 14, oke tambah 7. Ini ke sini tambah 7. Oh, berarti benar. Berarti sini tambah 6. Sehingga jawabannya adalah 24. Oke, yes. Ya, benar ya. 24 ya, nomor 2. Oke, terakhir coba kalau itu. Biar kita masuk ke ini. Karena ini semuanya kan ya, teman-teman tinggal sebentar lagi tes soalnya ya. Jadi kita agak cepat sedikit. Coba terakhir nomor 11 untuk pola bilangan, pola angka. Coba nomor 11 teman-teman. Gimana caranya ini? Ini soalnya pasti keluar ya. Apa pola angka ini. Sering keluar 5 soal kadang itu. Coba nomor 11 gimana? Silakan. Oke, ada yang udah ketemu? Ada yang udah dapat? D kan? D? Oke, coba kita lihat D. Ada jawaban yang lain? Tambah Udah 2. ada? Oke, coba yang jawab D gimana caranya? Gimana caranya tadi, Mas? Itu 5/6. Oke, 5/6 gimana? 5/6 ke 7/6 itu loncat 2. Eh, Ini, salah. ini ya. Gimana tadi? Bahasa. Oke, gimana tadi? Loncat 2 kayak loncat 2. Saya hitung loncat Loncat 2 2 aja. ya. Oke, berarti 1 ke berapa? 1 ke 3 ya. Terus, oke, coba kita cek ya. Jadi, kalau ada soal yang apa namanya, bilangan irasional, nah ini kita harus pertama itu sebenarnya ada dua cara di sini ya nanti, tergantung pilihannya ya kadang. Tapi kalau kita lihat di semua pilihannya, optionnya itu penyebutnya misalkan kita lihat penyebutnya pertama dulu. Kalau penyebutnya itu sama semua, ada yang artinya kayak oke ini kayak 6 kan. Nah, kemungkinan besar kita harus samakan penyebutnya di sini. Nah, sehingga kalau kita samakan penyebut semuanya, berarti kita akan dapat angka pola angka lain berbeda. Jadi kalau kita samakan setengah ini jadi berapa? Kalau kita samakan semuanya 6 kan berarti ya. Nah, berarti ini berarti kali 3 ya. Oke, berarti 3/6, oke ini udah 6, 5,6, 7,6. Nah, ini belum kan, berarti 3 kali berapa? Kali 3 juga, berarti 9/6. Nah, karena udah sama semua penyebut di bawah ini 6, nah, tinggal yang kita polakan yang di atas saja berarti. Nah, berarti 3 ke 5, 5 ke 7, 7 ke 9. Kalau 3 ke 5 kan, oke tambah 2. 5 ke 7, oke tambah 2 juga gitu. Nah, 7 ke 9, sama, tambah 2 juga. Ah, berarti polanya tambah 2 aja di sini.
Sehingga 9 tambah 2 berarti 11/6. Berarti jawabannya adalah 11/6 gitu. Berarti jawabannya yang B di sini. Nah, ini case yang pertama. Kalau artinya kalau kita lihat optionnya itu semua penyebutnya itu sama gitu. Karena ada case-nya dia tidak sama gitu. Nah, itu agak membingungkan nanti. Nah, kalau case-nya seperti itu, misalkan ya apa ada berapa soalnya ada waktu itu saya temukan, cuman ini saya lupa di mana soalnya berbeda di bukan di sini ya. Cuman kalau dia berbeda ya penyebutnya itu, jadi teman-teman hanya lihat apa namanya yang teman-teman cari polanya itu adalah yang atas saja, artinya yang pembilangnya gitu, yang atasnya ini aja itu. Cari cari apa polanya kayak gini juga gitu. Sama bawahnya cari polanya juga, gimana polanya di bawah. Nah, itu ada jadi ada dua cara di sini sebenarnya. Nah, tapi kebetulan kalau soal yang ini kebetulan penyebutnya sama, jadi teman-teman tinggal samakan aja penyebutnya. Baru hasil dari setelah disamakan itu yang teman-teman cari polanya yang di pembilangnya yang di atas gitu. Karena udah sama di bawah kan nggak perlu kita cari ya, karena udah sama gitu. Kayak gitu. Oke, sejauh ini ada pertanyaan nggak untuk pola angka, pola bilangan? Teman-teman, sejauh ini ada pertanyaan nggak? Sebelum kita lanjut ke soal yang lain, jenis yang lain maksud saya. Aman sampai sejauh ini, teman-teman? Aman? Cek. Atau ada pertanyaan sampai sini? Aman ya? Aman. Oke. Oke. Kalau aman, berarti kita lanjut ke soal yang agak sedikit yang sekarang nggak sulit juga ya, tapi ini cukup menguras logika ya, gimana cara menghitungnya gitu. Oke, coba ini yang nomor 12. Nah, ini sudah keluar ya. Nah, jadi kita diminta di sini soalnya adalah banyaknya kemungkinan persegi panjang. Oke, persegi panjang pada gambar di bawah ini adalah berapa persegi panjang ada di dalam persegi panjang tersebut yang terbentuk gitu. Ditafsir nih berapa ini gitu adanya. Nah, coba teman-teman analisis coba. Berapa persegi panjang yang ada di persegi panjang yang di gambar ini? Coba silakan. Dalam waktu 1 menit ya, coba kita kasih 1 menit di analisis itu. Coba silakan. Berapa sih persegi panjang yang ada? Ada yang udah dapat berapa? Ada yang udah dapat? Oh, di chat ya. Oh, banyak di chat ya. Sorry. C. Oke, ada yang C, ada yang B ya. Oke, C dan B. Ada yang C, sama ada yang B ya. Oke, selain C dan B ada yang lain nggak jawabannya? Selain 10 dan 12. Sama juga semua? Sembilan, Bang. Biar beda aja Oke, sih. 9. Oke, 9. Oke, good. Nanti kan apa? Oke.
semakin banyak perbedaan jawaban atau apa itu semakin ini untuk kita semakin ini ya. Artinya kita belajar dari kesalahan, seandainya salah gitu. Benar juga gimana sih caranya gitu. Oh, aman, gak apa-apa. Oke, coba kita cek ya. Ini ada tiga jawaban berbeda gitu. Nah, jadi kalau kita diminta menghitung berapa, ini istilahnya kayak potongan sebenarnya ya, kayak potongan kue atau apa gitu. Nah, berapa sih banyak potongan yang ada di dalam tersebut gitu. Nah, jadi teman-teman di sini kalau mengandalkan mengandalkan ingatan kayak oh ini potongannya ini secara visual ya, secara visual melihat oh ini oh itu besar kemungkinan akan salah gitu. Pasti akan kurang yang teman-teman akan dapatkan gitu. Nah, jadi caranya di sini tuh kita harus buat simbol atau penandaan gitu. Nah, ini kita harus tandain dia. Jadi kotak pertama ini anggap ini A, B, C, D, E, F. Sebentar. Nah, jadi maksud dari penandaan ini supaya teman-teman tidak keliru gitu. Jadi semua itu kena dengan hitungan kita gitu terkait masalah berapa banyak persegi panjang tersebut. Nah, setelah teman-teman melakukan penandaan dari semua kotak-kotak yang ada di dalamnya, baru kita buat menghitung gitu. Nah, jadi cara menghitung di sini juga harus ini. Jadi kita lihat kotak yang satu kotak gitu ya. Satu kotak itu berapa sih yang terdiri dari satu kotak gitu. Nah, dari yang pertama itu adalah berapa sih yang terdiri dari satu kotak. Nah, kalau teman-teman lihat apa aja ini kotak yang terdiri dari satu. Ada berapa di sini coba? Saya bisa sebutkan saya satu aja gitu. Ada dua. Berapa kotak mana aja gitu. Yang satu terdiri dari satu. Ah, Oke, oke, good. Ya A ya. A, oke, ini satu. Apalagi oke B kan. Terus apa lagi ya C. Apalagi D. Terus E sama F. Nah, udah habis kan? Nah, berarti kotak yang terdiri dari satu kotak gitu. Yaitu hanya A, B, C, D, E, F. Nah, ini berapa banyaknya nih? Ini banyaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Yes, ini udah 6. Oke. Sekarang yang terdiri dari dua kotak gitu. Tapi berbentuk persegi ya, ingat ya. Yang nomor 2. Mana yang berbentuk persegi yang terdiri dari dua kotak? Coba. Mana aja ini? Persegi panjang, Bang. Iya, persegi panjang. Iya betul, persegi panjang. Yang membentuk persegi panjang gitu. Dua, dua Tiga angka, kotak dua yang huruf bisa. yang berbentuk persegi panjang. Kalau dua angka Masa? nggak bisa ya. Persegi dia kalau dua angka. Kalau Oke, dua kalau saya huruf, bilang begini, ah, gimana? kalau dua huruf jadi persegi dia. Ah, persegi itu kan ya artinya persegi itu tetap termasuk persegi panjang ya. Persegi ini. Karena kenapa saya bilang ini termasuk persegi? Karena kita nggak tahu ukuran yang ini itu sama nggak sama yang ini, nggak ada keterangan. Jadi tetap kita asumsikan itu termasuk ke persegi panjang. Karena nggak ada keterangan di sana panjangnya berapa. Nah, jadi jangan jangan hiraukan persegi di sini. Tadi karena tidak ada panjangnya gitu. Jadi hitung juga. Oke, apa aja yang ada ini? B, C, E, F. S, B, C, terus EF ya. Nah, oke ketemu. Benar ya. Karena kalau kita bilang ABC atau AB aja ya, ini bukan persegi kan, ini bentuknya kan kalau AB kan, ya enggak. Nah, ini bukan persegi ini gitu. Nah, sehingga nggak bisa kita bilang persegi di sana. Nah, berarti yang hanya yang jadi bentuk persegi dari dua huruf itu ada dua gitu, yaitu BC dan EF. Ini banyaknya ada dua. Oke, kita keep. Sekarang itu dari tiga. Yang dari tiga itu mana aja? Ya ini kelihatan kan dari ABC kan, ya enggak? Ini sama ini kan persegi kan? Nah, sehingga kita bisa bilang berarti ABC. ABC apalagi? ABC? DEF. Yes, DEF. DEF. Apakah itu aja atau ada yang lain lagi?
Kalau yang tiga Ada yang itu lain nggak? aja kayaknya. Oke, teman-teman lupa yang ini. Bisa nggak saya bilang ini? Bisa nggak saya bilang? Astaga, betul, betul, betul. Nah, jadi BCD kan, ini dalamnya ada gitu ya. Sehingga yang satu kita dapat, sebentar, kita dapat BCD. Sorry, jadi ini. Ya, BCD ya, BCD. Jadi di sini kita dapat hanya ada tiga persegi panjang yang terdiri dari tiga kotak itu. Nah, sekarang yang empat, karena ini banyaknya tujuh kan, sorry ada enam gitu. Kita harus buat sampai enam juga. Nah, yang empat, yang terdiri dari empat apa aja? A, B, C, D. Oke, dia ada lagi selain A, B, C, D? Dibalik aja, Bang. D, C, B, A. D, E, C, B, A. Hah? D, E, C, B, A? D, E ya juga ya? Berarti gini bentuknya. Berarti bukan kan? Nah, berarti hanya satu, yaitu A, B, C, D. Kalau kita bilang E, F, D, B, nggak bisa. Itu bukan persegi kan? Nah, sehingga bentuk yang dari terdiri dari empat, itu hanya satu. Oke, sekarang yang terdiri dari lima. Coba, yang terdiri dari lima itu berapa? B, C, D, E, F. Yes. B, C, D, E, F. Ada lain? Ada lagi yang lain? Nggak ada kan? Oke, berarti hanya satu. Nah, baru yang terakhir ini, karena ada enam kan? Nah, ada enam huruf gitu. Nah, yang terdiri dari enam berapa? Yang terdiri dari enam, enam, enam apa? Enam huruf berapa? Satu, A, B, C, D, E, F. Yes. A, B, C, D, F kan? Yang ini semuanya kan? Oke, A, Ada B, ini. C, E, F. Iya kan? Nah, ini juga hanya ada satu. Nah, lalu kita hitung berapa banyaknya. Jadi 6 tambah 2 8 tambah 3 11 tambah satu 4, 12, 13, 14. Jadi jawabannya. Jadi jawabannya adalah 14. Ada 14 persegi panjang yang ada di dalam kotak persegi panjang tersebut. Nah, jadi bayangin teman-teman tadi, ada yang jawab 9, ada yang jawab 10, ada yang jawab 12 gitu. Nah, itu kalau kita mengandalkan tadi ya, kemampuan visualisasi kita gitu, secara penglihatan kayak pasti akan terkecoh dengan itu. Karena kita kan pasti ada yang miss gitu, yang kita nggak hitung. Karena kita tidak memberikan simbol tadi atau penanda gitu. Nah, jadi kalau teman-teman memberikan tanda itu akan apa ya, menghindari teman-teman untuk salah menghitung gitu. Nah, sehingga itu ya. Jadi saya nggak tahu ya kalau di soal yang tahun ini ya mungkin dia nggak berbentuk persegi panjang ya, mungkin segitiga. Siapa tahu segitiga kayak gini misalkan. Nah, ya disuruh aja dihitung berapa banyak segitiga di dalamnya gitu. Ada yang bentuknya seperti ini, ada yang begini, ada yang begini kan. Nah, berapa banyak persegi segitiga di dalamnya gitu. Nah, teman-teman akan diminta gitu. Nah, sehingga kalau untuk itu apapun bentuk perseginya, persegi datanya gitu, teman-teman bisa apa namanya hitung dengan cara itu tadi, berikan tanda gitu. Entah pakai letter atau entah pakai huruf atau angka gitu, terserah teman-teman. Tapi pastikan hitung ya dari satu sampai berapa banyak uh, penanda kita yang kita buat gitu. Oke, sejauh ini untuk masalah menghitung banyak ruangan di dalam sebuah persegi ya atau apa gitu, teman-teman udah ini ya, dapat ya atau gimana? Ada pertanyaan sampai sini? Aman ya? Halo Kak,
Ya, ya, aman. Ini Kak nih nanya sedikit. Ada pertanyaan? Oke, silakan, 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 Mas. Kemungkinan itu sama dengan peluang ya? Berapa Ini peluang? Apakah sama istilahnya em, kemungkinan dengan peluang itu kalau dalam soal berapa peluang? kalau peluang beda, Beda ya? beda, beda. Kalau peluang beda. Oh, Nah, ya karena Kak. kan kalau peluang lebih. Oke, ada lagi, teman-teman? Nggak ada ya? Oke. Kalau tidak ada, kita coba lanjut ke nomor 13. Sorry. Ya, nomor 13. Nah, nomor 13 ini kita diminta untuk menghitung ya, banyaknya kubus pada bangun di bawah ini. Nah, jadi kita diminta untuk menghitung berapa banyak kubus dari tumpukan-tumpukan kubusnya. Nah, ini juga kita diminta untuk agak jeli, agak benar-benar hati-hati di sini. Saya zoom sedikit. Iya. Nah, coba silakan teman-teman hitung berapa banyak kubusnya dari tumpukan-tumpukan ini. Coba dalam waktu 1 menit, coba silakan. Apa terlalu kecil ya? Saya besarin lagi atau cukup? Dua empat, Bang. Ya, 24. 24. Oke, 24. Mungkin 24. Oke, oke, siap. Nanti kita cek. Aman. Siap, Yang lain siap. ada jawaban lain selain 24? Tadi mbaknya berapa tadi? Tadi mbaknya berapa tadi? Ada ya tadi? Jawab tadi ya? Sorry, saya ini nggak lihat ini ya di chat ya. Saya karena di chat ada yang jawab ya, C ya. Karena ini, oke. Ada jawab C, oke sama oke. Nah, coba kita cek ya. Nah, jadi kalau untuk cara untuk kita ini ya menghitung apa namanya tumpukan-tumpukan. Nah, kita sebenarnya harus mulai sebenarnya dari mana-mana ya. Kalau saya prefernya lebih mulai dari yang tertinggi dulu gitu, tumpukan tertinggi. Nah, yang tertinggi kan di sini ya. Nah, dan tertinggi ini kira-kira berapa sih satu tumpukan? Ini ada satu tumpukan kan? Kalau kita hitung, 1, 2, 3, 4. Oh, berarti ada 4. Ini yang tertinggi. Ini ada 4 tumpuk kotak gitu. Nah, baru saya lanjut ke yang kedua. Yang kedua kan ini ya. Yang kedua ada dua kan? Yang ini sama yang ini. Nah, dari yang kedua ini kita hitung lagi. Karena tadi kan ini yang kedua berarti kita kurangi satu aja ya. 1, 2, 3 ya. Berarti 2 kali 3, sorry, 2 kali 3, 6 ya. Ini sama dengan 6. Nah, ini yang kedua. Kemudian kita lanjut ke tumpukan yang ketiga. Yang ketiga di sini itu ini kan ada 3 sama ini. Nah, berarti ini 3 berarti 1, 2, 1, 2, 1, 2 berarti 2 kali 3 juga sama. Jadi 6. Baru yang terakhir, oh sorry, ya yang terakhir
paling bawah ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, berarti ada 8. Nah, tinggal teman tambahkan aja. Ini udah 10. Ini berapa ini? 14 ya. Berarti 24 ya. Oke. Benar ya, 24 ya. Sama, teman-teman, caranya ya. Tadi ya, masih tadi ya. Oke, Manual jadi kalau hitungnya Mas. gimana? Gimana? Tadi Mas? Gimana? Enggak Mas, Iya, tambahnya tadi Oke, oke. manual tadi. Ya, ya, Saya benar. coba, Tadi manual. ah, Ya, benar. saya Memang, coba rubah memang ke pakai deret ya Bang. manual juga memang caranya. Mm. Oke, deret. Iya, saya rubah jadi deret terus saya Oh, tambahin kan, iya. jadi Oh, satu. maksudnya gimana cara kalau ke deret? Kan yang paling atas tuh satu. Terus di bawahnya ada tambahan dua, Oke, berarti terus? jadinya Oke, tiga. oke, satu lah. Di deret kedua Oke, tiga. dua. Terus yang Betul. baris ketiga itu ada tambahan tiga lagi, berarti dari yang sebelumnya enam. Berarti Tiga lagi. urutannya satu, tiga, enam. Hmm. Yang di bawah ada tambahannya 8. Berarti 6 tambahin 8, 14. Oke, Ditambahin semua ketemu 24. ya, benar. Ya, bisa juga, benar. Bisa juga. Oke. Tapi kalau eh, pakai deret bisa juga, teman. Tapi tergantung ya nanti ya. Kalau karena ini kan berdasarkan gambar ya. Siapa tahu di gambarnya mungkin di sini ada yang berbeda juga itu bisa juga sih masuk pakai deret gitu. Oke, ini aman berarti ya teman-teman ya. Oke, coba kita lanjut ke sebentar, ke nomor 14 coba. Eh, Bunyi soalnya bila ditambahkan satu garis lurus, oke, satu garis lurus yang memotong gambar di bawah ini, maka maksimum banyaknya bagian yang terbentuk di dalam lingkaran itu berapa? Kita garis bawahi maksimum ya. Nah, coba teman-teman berapa kira-kira maksimalnya potongan yang terbentuk ketika kita tambahkan satu garis di tengah? Coba berapa teman-teman kira-kira? Mungkin C6 Kak. Oke, 6. Ada jawaban yang lain selain 6? Sama 6. Oke, sama 6. Oke. So, tadi yang jawab 6, gimana caranya, Dek? Tinggal ditambah satu garis lalu dihitung gambar yang berpotongan. Oke, ini yang misalkan ya. Oke, Ya. coba kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 6 ya. Nah, oke. Kita lihat coba. Kalau saya potong, itu kan tadi satu yang terpotong ya. Coba kalau saya potong garis, sebentar. Saya potong dua garis tersebut ke sini, berapa terbentuk? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, ini ada 7 gitu. Nah, jadi maksimum yang terbentuk di sini adalah 7. Jawaban. Nah, tadi kenapa dia 6? Karena tadi, saya balik kembalikan ya. Kenapa dia 6 tadi? Nah, dia dia ada bentuk 6 karena tadi, siapa tadi? Mas tadi yang jawab tadi? Ya, dia hanya memotong satu aja gitu. Ya enggak? Dia hanya memotong yang ini aja. Nah, sehingga dia enggak akan maksimal gitu potongan yang terbentuk. Ibarat kita potong pizza ya. Nah, kalau kita enggak potong hanya satu memotong satu garis lurusnya,
itu tidak maksimal. Nah, tadi karena kan yang ada sebelumnya kan ada dua ya, dua garis lurus. Nah, jadi kita harus memastikan dua garis lurus terpotong. Nah, sehingga kita harus potong dua-duanya gitu. Makanya dia terbentuk maksimal. Kayak gini. Nah, sehingga terbentuklah maksimal potongannya. Kalau dia tiga gimana gitu? Ya, harus kau potong juga tiga-tiganya gitu untuk mencari maksimalnya ya. Nah, tetapi ada case kalau kita ditanyakan minimumnya gimana? Kalau minimal yang terpotong gitu ya, jangan potong apa-apa gitu kan. Tarik aja garis ke sini. Set ke sini gitu. Nah, inilah minimal yang terbentuk. Kalau kita tambah satu garis. Itu satu, dua, tiga, empat, empat, lima. Nah, sehingga ini jawabannya kalau untuk minimalnya, tapi ya ingat ya, minimal. Nah, jadi ingat kalau untuk mencari maksimal, pastikan semua garis yang sudah ada itu kepotong semua. Tapi kalau untuk mencari minimalnya, jangan potong satu garis pun gitu. Oke, sampai sini teman-teman ada pertanyaan untuk soal ini? Aman ya? Kita lanjut. Kita lanjut ya. Oke Bang, lanjut. Aman. Oke, oke. Sebentar. Kita lanjut ke soal nomor 15. Soal nomor 15 berapa? Coba. Sudut-sudut segitiga pada gambar di bawah ini berada di pusat lingkaran-lingkaran yang diameternya sama. Nah, jika keliling segitiga sama dengan 12 cm, maka keliling setiap lingkaran adalah berapa? Nah, coba teman-teman hitung nih, berapa kira-kira keliling setiap lingkarannya. Nah, ini kita harus memang hafal berapa ya rumus keliling lingkaran. Coba berapa kira-kira teman-teman? Dihitung sebentar, coba silakan. Oke, ada yang sudah dapat? BK4. Oke, B. Ada jawaban yang berbeda? Oke, coba kita bahas ya. Nah, tadi kan soalnya bilang kan sudut-sudut segitiga pada gambar di bawah ini berada di pusat lingkaran yang diameternya sama. Oke, diameternya sama ya. Jika keliling segitiga sama dengan 12, nah keliling segitiga itu keliling segitiga ya. Itu kan ya sisi tambah sisi tambah sisi ya. Jadi sisi tambah sisi tambah sisi. Yaitu sama dengan 12 atau 3S. Itu 12. Sehingga sisinya itu adalah 12 bagi 3 kan sama dengan 4 ya. Nah, ini
sisi dari segitiga. Sisi yang ini itu adalah 4. Oke. Nah, kemudian kan diameter lingkaran itu kan dari ujung ke ujung kan, motong titik tengah gitu. Nah, ini diameter. Diameter berarti diameternya ini adalah setengah dari segitiga ini kan, sisi segitiga ini gitu. Sehingga diameternya ini, sorry, rusuknya gitu. Karena kan rusuk itu adalah, sorry, ini, ini gitu. Nah, sehingga ini adalah 2 di sini sampai sini. Nah, jadi kita udah tahu di sini bahwa eh, rusuk dari lingkaran ini yaitu 2 gitu. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah maka keliling setiap lingkaran. Nanti keliling lingkaran itu kan rumusnya apa tadi, Dek? Keliling lingkaran. Siapa tadi yang jawab? B tadi? Keliling lingkaran berapa? Keliling lingkaran 4. Maksud saya rumusnya, Rumus sorry. rumusnya 2 PR. Yes, 2 PR ya. Nah, jadi teman-teman di sini tidak perlu mengubah pi ya, karena makanya tuh, kadang kita langsung lihat ke pilihannya gitu. Kalau memang nggak dirubah, jangan dirubah gitu, karena itu kalau dirubah dia akan semakin sulit gitu ya, aneh. Nah, itu, karena pi-nya ditetapkan, tetapin aja gitu. Karena tadi R udah kita tahu 2, teman masukkan aja, tinggal masukkan, yaitu 2 kali pi tambah kali 2, ini sama dengan 4 pi ya. Ya, jadi keliling setiap lingkaran itu adalah 4 pi. Ya, jadi benar ya tadi ya, 4 pi ya. Boleh. Mau saya Nah, pilih jadi dan ya, saya jadi lebaran apa? oke. Oh, iya, Eh, nah. Oke. Eh, jadi Bulan. hati-hati di ini ya, di pertanyaannya ya. Kalau diminta maka keliling setiap lingkaran berarti satu lingkaran. Tapi kalau ditanya maka keliling apa namanya, jumlah keliling semua lingkaran, misalkan lingkaran eh, dari semua lingkaran itu, itu kan kita jumlahkan ya dari 3 lingkaran ini gitu. Jadi hati-hati di sini, jangan agak terburu-buru gitu. Oke, jadi yang benar di sini memang ya 4 pi ya. Ya, benar. Oke. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Aman ya? Kita lanjut ya. Oke, saya Pak kira Muhyiddin. soal-soal seperti ini saya kira nggak Dan terlalu Pak sulit ya untuk Muhyiddin. teman bisa jawab. Coba kita Muhyiddin paling tua nih. Oke, siapa ini? Oke, eh, coba sekarang kita ke soal yang lain ya, yang mungkin yang lebih ini. Nah itu sekarang nggak terlalu sulit ya. Mungkin yang biasa keluar juga. Coba kita lihat yang nomor. Oke, nomor 18, teman-teman. Coba. Ini biasanya keluar ini. Nomor 18. Nah, jadi nomor 18 ini pertanyaannya itu adalah dalam segitiga ABC berikut ini urutan sisi-sisi dari yang terpanjang. Nah, sisi yang terpanjang itu mana aja? Dari yang terpanjang sampai yang terpendek. Nah, coba teman-teman cari. Silakan. Mana sisi yang terpanjang sampai yang terpendek? Coba silakan, teman-teman. Maaf Bang, bisa slide-nya agak atasan dikit Bang? Nggak full kelihatan Oh soalnya. iya, sorry. Ini ya. Oke. Kelihatan? Ya, sorry. Udah, aman. Ya. Oke. Ada yang udah dapat? Mana? Kira-kira jawabannya dari yang terpanjang sampai yang terpendek?
Oke, ada yang udah dapat? A kayaknya. Oke, A. Oke, ada jawaban A. Ada jawaban yang lain selain A? Gak apa-apa, kalau memang ada yang berbeda. Jangan takut, karena itu juga akan menguji mental teman-teman nanti. Semakin berani takut, semakin berani salah, it's okay, itu makin bagus. Ada jawaban lain selain A? Oke, sebelum saya tanya, sebelum kita jawab pertanyaan yang ini terkait mana yang terpanjang, siapa yang terpendek, coba saya mau tanya sebelumnya. Kira-kira sudut C ini berapa? X. X ini berapa coba, teman-teman? Saya mau tanya ini dulu sebelum kita, karena ini ada kaitannya soalnya. 55, X ini berapa? 55, 55. Oke, 55. Oke, 55 derajat ya. Kenapa ada 55? Gimana caranya? Tinggal 180 dikurangi dua angka yang ada. Yes. Nah, jadi teman-teman di sini harus tahu ya basic knowledge-nya. Jadi segitiga itu jumlah sudutnya itu adalah berapa? 180 derajat. Nah, jadi pastikan karena udah dua ini tambahkan ini ya tinggal dikurangi dengan ini ya 180 dikurangi ini ya yang dua ini ya itu sisanya itu 50 derajat. Oke, betul ya. Karena siapa tahu ya nanti pas soal mungkin itu ditanyakan sudut ini berapa gitu persegi tiga. Nah, kalau persegi panjang berapa sudutnya? Total sudutnya semua. Ada yang tahu berapa persegi panjang? 360. Yes, 360 ya. Kalau lingkaran sama ya, 360 juga gitu. Nah, jadi ini ya perlu ingat teman-teman. Nah, gimana pun bentuk lingkaran segitiga itu ya, maupun segitiga siku-siku, mau segitiga sama kaki gitu, dia selalu membentuk 180 derajat total sudutnya gitu. Nah, jadi ini yang perlu ingat di sini. Nah, kaitannya dengan soal ini, nah jadi itu dia sesuai itu. Panjang sisi yang berhadapan dengan sudut itu sesuai dengan apa namanya urut apa besarannya gitu. Contohnya kayak gini. Ini sudut yang terbesar mana paling besar di sini? 67 kan? Nah, jadi tarik aja yang 67 ini ke sisinya gitu, ke sini. Oh, ini dia menghadap ke sini. Nah, jadi dia sesuai gitu. Semakin besar sudutnya, dia juga semakin besar sisi yang dia dia bentuk gitu. Nah, coba lihat ini lagi. Yang ini yang B, ini kan dia menghadap ke sini sisinya yang dia bentuk. Ah, ini juga sesuai. Nah, jadi ini juga ke sini sama. Nah, kalau sudah seperti ini, mana berarti jawabannya teman-teman? Mana yang paling besar? Mana yang paling paling panjang? Sorry, paling panjang sisinya. BC. Yang mana? BC. Oke, BC kan yang paling panjang. BC ada dua ini kan. Terus yang kedua mana? Yang kedua terpanjang. AC. C. AC. Yes, AC. Nah, otomatis ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Nah, kayak gitu ya, teman-teman ya nanti kalau ada soal ya. Siapa tahu berbeda dari ini soalnya intinya poinnya di sini adalah semakin besar sudut yang dia bentuk, pasti dia akan bentuk semakin panjang sisi di hadapannya gitu. Tarik aja yang menghadap ke dia gitu. Nah, ibaratkan contohnya segitiga siku-siku ya. Nah, ini kan segitiga siku-siku kan. Ini kan 90 derajat ya. Nah, pasti dia paling panjang dia bentuk gitu karena dia paling besar gitu ya di sudut siku itu tersebut gitu. Nah, jadi ini aja jadi patokannya di sini. Ya, oke. Teman-teman dapat di sini? Oke, coba sekarang kita coba lanjut ke
Nah, ini sama sih sebenarnya nomor 19, coba nomor 19 berapa? Oke, terakhir nih, baru kita lanjut ke soal yang lain coba. 19. Sama ini mencari sudut juga. Cuman ini juga perlu ini. Coba mana? Jika PQ sejajar dengan RS, oke sejajar, maka nilai X ini, nilai X yang ini berapa sudutnya? Oke, udah dapat? C 74. 74, oke. Ada jawaban yang lain selain 74? Oke, yang jawab 74 tadi gimana caranya, Dek? Siapa tadi yang jawab 74? Mana dia tadi? 74 siapa tadi? Gimana caranya tadi dapat 74? Halo? Cek? Oke, coba kita jawab ya, begitu ya, bareng ya, coba. Oke. Jadi ini kan 180 derajat dikurangi 133 derajat sama 47. Itu 47. Enggak ada. 180 derajat dikurangi X derajat ditambah 47 derajat ditambah 27 derajat jadinya 180 derajat terus jadinya kan X derajat sama dengan 47 derajat ditambah 27 derajat jadinya X derajat sama dengan 74 derajat. Kurang lebih. oh gitu, oke. Siap, oke. Oke, thank you, Dek. Oke, benar ya. Seperti itu ya, Dan. Cuman, oke. Jadi, anggap gini aja sebenarnya. Ini kita tarik garis, karena ini sejajar kan. Tarik aja ini, tarik ke sini. Nah, artinya, kalau saya tarik ini ke sini, sudut yang ini pasti sama dengan sudut yang ini. Berarti ini 27 derajat. Begitupun dengan ini. Ini juga pasti 27 derajat. Ini juga 27 derajat. Karena kan sama ya. Artinya kayak gini contohnya. Kalau sejajar itu, kalau kita tarik, dia pasti berlawanan. Yang berlawanan itu pasti dia sama sudutnya kayak gini. Ini tuh pasti sama X, ini Y. Itu sama gitu. Berlawanan. Itu pun sini berlaku juga di sini. Nah, oke, kita udah tahu setengahnya dari X nih, 27 derajat gitu. Nggak bisa kita bilang setengah ya, tapi ini karena sepotongnya gitu. Nah, tinggal ya bagian yang ini kita belum tahu berapa. Nah, ini kita bisa tahu kalau kita tarik yang ini. Sama biru, tarik yang ini gitu. Set ini sama yang ini. Nah, ingat eh, kalau kita tarik kalau garis sejajar garis lurus kayak gini, itu sudutnya kan berapa ini? Sudutnya. Kan tadi kalau kita bilang sorry, kalau kita pakai rumus segitiga siku kan oke. Kalau dia lurus ini, kita tarik begini. Oh, ini tuh 90 kan? Oh, ini 90 juga itu. Oh, berarti 180 derajat. Nah, berarti yang ini tuh dari sini ke sini tuh 180 derajat. Nah, karena udah ada di sini 133 derajat, tinggal dikurangi aja gitu. Nah, itu jadi ini berapa? Oke, 47 ya. Berarti ini yang ini tuh 47 derajat. Nah, berarti ini sama kan? Ini sama yang mana ini? Sama yang ini sama 47 derajat. Berarti yang ini juga sama 47 derajat. Nah, tadi teman-teman ditambahkan aja yang ini terus semuanya. 47 ditambah dengan 27 sama dengan 74 derajat. Oh, berarti jawabannya adalah yang C. Oke, benar ya. Jadi caranya ya.
Kalau mau ini tarik-tarik aja gitu, garis lurus semua. Dan teman-teman harus paham, tahu dulu yang ini. Artinya kalau dia membentuk garis jajar itu pasti membentuk 150 derajat gitu ya. Kalau kita tarik garis garis memotong itu pasti berlawanan, itu pasti membentuk membentuk sudut yang sama gitu. Seperti yang tadi yang ini. Kayak ini X ini sama dengan ini gitu. Tapi yang jelas itu 180 derajat. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman terkait masalah persudutan? Aman ya? Atau ada yang mau bertanya? Silakan. Kalau ada, sebelum kita lanjut. Nggak ada ya? Aman, teman-teman? Oke, aman lah ya. Oke, kalau aman, kita coba jawab pertanyaan mana ya? Oke, yang coba yang nomor ini, nomor 228. Nilai M pada persamaan ini, kalau nggak salah tahun pas saya dulu itu keluar, kalau nggak salah yang ini. Tapi beda, soalnya berbeda ya, tapi maksud saya model soalnya sama gitu. Tapi angkanya berbeda. Nilai M pada persamaan berikut bla 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 ini adalah berapa? Nah, jadi kalau ini kan sebenarnya caranya ini ya. Misalkan jadi pangkat X sama dengan, jadi kita harus samakan dulu yang A ini. Baru kita bisa coret kalau dia sama gitu. Sehingga di sini berapa misalkan 2 plus 3X misalkan. Nah, jadi baru kita bisa jumlahkan yang atasnya. Kalau udah sama yang ini. Nah, jadi gimana? Eh, apa namanya? Strateginya kalau ini coba. Silakan teman-teman coba. Oke, ada yang udah dapat? Ada yang udah dapat? Teman? Oke, berapa? Belum ada? Ada yang dapat? Belum?
Oke, berapa teman-teman? 6. 6. Oke. Oke, 6 ya. Ya, coba kita cek ya. Tadi gimana tadi, Cok? Yang jawab 6 tadi? Ini kan 5. Oke, 5 pangkat 2M minus 9. Berarti ini kita gimana kan? 125 ini, Dek? 5 pangkat 3 dikali 7 minus M. Yes. Ya, 7 minus M. Nah, kan artinya tadi seperti saya bilang tadi kan kita harus samakan dulu gitu supaya kita bisa coret nanti. Sehingga karena udah sama 5, kita coret, oke. Nah, sehingga tinggal 2M minus 9 sama dengan 3 kali 7, oke, 21 minus 3M. Nah, kita pindah ruaskan. Ini sama dengan berapa ini? Ini 6M sama dengan 30. Berarti M sama dengan 30 per 6. Jadi sama dengan 5. Oke, tadi yang jawab 6 gimana caranya? Dua M tambah M 5M. Oh, sorry ya. Sorry. Salah. Sorry. Ya, ini 5M, sorry. 5 dengan 6. Oke, benar ya. 6. Oke, benar. 6M. 6 M-nya sama dengan 6. Oke, sampai sini aman ya teman-teman ya. Coba kita lanjut ke soal cerita ya, coba ya. Karena ini sering keluar di ini. Tapi saya coba pindah ke soal yang lainnya. Coba yang lain. Bentar. Oh. Ada deh. Oke. Bisa kelihatan teman-teman soal ini yang baru ini? Bisa Bang, aman. Oke. Nah, sekarang coba nomor 82. Nah, ini sering keluar ya di TBS soal cerita itu, dan ini memang sangat ekstrim ya karena kita perlu pahami soalnya sebagainya gitu. Nah, perlu hati-hati di sini. Nah, coba nomor 82. Perbandingan nilai ujian Rama dan Sinta adalah 1:3. Nah, jika nilai ujian Rama dan Sinta berjumlah 20, oke jumlahnya ya, berapakah masing-masing nilai Rama dan Sinta? Nah, coba teman-teman silakan. Gimana caranya? Artinya oke, ini kan pasti total semua kedua nilainya itu pas 20 kan. Ini semua bentuk 20 semua ini gitu. Nah, tinggal proporsinya ini berapa sih untuk Sinta sama untuk Rama berapa gitu. Nah, silakan coba teman-teman. Coba dicari berapa. Udah dapat?
A mungkin. Oke, A. Oke. Gimana caranya, Dek? Coba. Ya, kenapa A? Kalau dari saya nilai Rama 1/4 kali 20. Nilai Sinta Oke. 3/4 kali 20. Ya. Sama 1/4 kali 20. Ini berarti 5. Oke. Sinta 3/4 kali 20 sama dengan 15 ya. Ya, oke benar ya. Nah, tapi di sini oke, mungkin ini ya. Dari mana dapat 4 gitu ya. Nah, kita dapat 4 ini yaitu dari ini. Kita tahu kan perbandingannya yaitu 1 tambah 3 gitu. Kalau di sini berbanding 1 berbanding 4, berarti 1 tambah 4 gitu ya teman-teman ya. Kalau mungkin ini biar nggak bingung. Nah, jadi 3 yang 4 itu kita dapat dari sini, dari perbandingannya gitu. Nah, sehingga ini adalah tadi sama juga, yaitu 1 plus 3 gitu. Nah, sehingga juga, oke, jawabannya adalah benar ya. 5 untuk Rama, 15 untuk Sinta. Oke, ini biasa keluar ya perbandingan seperti ini. Kalau mungkin soalnya berbeda, tapi mungkin ya tidak masalah nilai ujian gitu. Tapi mungkin masalah jumlah atau apa sebagainya gitu. Oke, untuk pertanyaan perbandingan ini ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Oke, aman ya? Oke, coba coba kita lanjut ke nomor 83. Sebuah tiang A memiliki tinggi 3 meter, menghasilkan bayangan sepanjang 4,1 meter. Nah, pada tiang B mempunyai bayangan sepanjang 2 meter. Berapa tiang B sebenarnya? Ini sama juga akan menggunakan perbandingan juga. Kalau sama konsepnya. Coba berapa ini coba? Bayangan, oh sorry, tiang berapa sih panjang panjang tinggi tiang sebenarnya gitu? Coba silakan teman-teman. Oke, ada yang sudah dapat? Oke, Anda dapat?
1,46 D. Oke, 1,46. Oke, ada jawaban yang lain? Oke. Oke, ini kan soal perbandingan juga nantinya. Oke, coba kita lihat. Kita coba cek ya. Sebuah tiang A memiliki tinggi M menghasilkan bayangannya. Berarti untuk yang A ya. Tinggi tinggi sebenarnya yang A ya ini ya. Yang SA ya, kita anggap SA yaitu 3. Kemudian dia membentuk bayangan yaitu tinggi tinggi apa? Sorry, bayangannya. Apa ya kita bilang ya? Ini aja. Ini yang aslinya ya. Tinggi aslinya itu adalah 3. Bayangannya itu adalah B1 yaitu 4,1. Nah, berarti yang B, ini yang B, ya, berarti yang T2 itu bentuk bayangan sepanjang. Oh, berarti yang B2-nya yang ditahu, yaitu 2 meter. Kita anggap T2 itu X ya. Nah, karena dia itu kan ini bersebandingan ya. Nah, jadi kita bilang T kali T1 itu sebanding dengan X, berarti 3 sebanding dengan X, ini sama dengan bayangan itu sebanding dengan tadi itu 4,1. Sorry, ini 3 ya sebanding dengan berapa ini? 2. Nah, atau kita bilang 3 per X sama dengan 4,1 berbanding 2. Nah, ini kalau kita cari, nanti kalau kita kali silang ya, ini berarti 6 sama dengan 4,1 X. Nah, berarti X ini adalah yang kita cari. Berarti 6 dibagi 4,1. Ini berapa ini? Oke, 6 ya. 6 bagi 4,1. Ini ya, anggap 1. Oke, ini 1 koma ya. Ini 2,1 anggap apa ini? Sorry, 21. 4 kali 4. Ya, 4 ya. Apa ini? Sorry, bentar. Ini 6 berarti 2,1 ya. Ini 2, sorry. Ini 2. Terus kita berkali 4. Berarti 16. Ini kira-kira 4. Oke, berarti ya 6 lah ya. Oke, berarti jawabannya adalah yang D ya. Ya, benar ya. 1,46 ya. Ya kan tadi kan di sini kita anggap yang sama kayak tadi kan tinggi sebenarnya itu kita anggap itu sebanding ya dengan tinggi yang tadi itu, yang tinggi sebenarnya dari yang tiang B. Nah, itu sebanding. Nah, sehingga bayangannya juga sebanding dengan tadi. Makanya tadi kita pakai konsep perbandingan ya. Kayak misalkan yang tadi A, ya ini kan tadi tinggi sebenarnya gitu. Tinggi S-nya itu kan ini tinggi bayangannya itu berapa gitu. Nah, pasti ini sebanding dengan yang B juga gitu. Tapi yang TS ini sebanding dengan tinggi sebenarnya juga gitu. Walaupun berapapun angkanya ya. Nah, itu konsep perbandingan ya. Sehingga teman-teman tinggal kayak tadi ya, yang ini teman-teman tinggal apa namanya? Pindah-pindah ruas saja gitu. Mana yang dicari nanti tinggal ya dipindah-pindahkan aja seperti yang tadinya seperti ini gitu. Oke, sampai sini terkait perbandingan aman teman-teman? Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan nggak teman-teman? Lanjut ya. Baik, coba kita lanjut ke eh, mana ya? Coba nomor hmm,
Oke, coba nomor 84 coba. Ini lumayan panjang tapi coba 84 coba teman-teman. Ayah memiliki uang 380.000. Ayah memberikan uang kepada 3 orang anaknya masing-masing 45.000. Ayah juga membeli peralatan menyemancing seharga ini. Ya gue membeli umpan ini. Berapakah sisa uangnya? Ini saya kira. Nah, cuman ini perlu ya kecepatan juga di sini ya. Ini murah sih sebenarnya, nggak terlalu sulit. Coba berapa tapi teman-teman coba cek berapa sisa uang si ayah. Oke, ada yang udah jawab? 80. Ya, 80 ya. Oke, ini 80. mudah ya teman-teman ya. Kayak mudah ya, tinggal ya artinya ditambahkan semua saya dengan total uang sebelumnya ya. Pembeliannya, berapa orang yang dikasih, 3 ya ke anaknya, tambahkan semua yang pengeluarannya lah istilahnya. Expenditure-nya apa, penghabisannya berapa, nah, tinggal dikurangi tadi ya, sama uang total uang yang ini gitu. Oke, benar ya 80 ya. Oke, ini teman-teman katanya kemarin udah ini ya, sudah membahas numerik juga ya kemarin ya, sebelumnya ya, pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Berarti kalau yang logika udah, atau bagaimana? Udah aman kah atau perlu kita bahas yang logika atau yang verbal yang artinya kayak ada gambar-gambar sebagainya gitu? Atau bagaimana teman-teman? Gimana teman-teman? Atau kita lanjut yang ini, soal ini, atau coba soal yang verbal atau yang logika gitu? Yang ini. Gimana teman-teman? Kita coba soal ini udah kayaknya. Udah. Gimana teman-teman? Mau coba kita lanjut soal yang ini, soal cerita, atau ke soal model lain? Grup ya, sorry. Gimana teman-teman? Kita lanjut soal yang ini. Kita lanjut ya. Oke, kalau kalau gitu kita lanjut ya. Kalau memang ini, kalau mungkin cukup yang kalau masalah logika sama yang verbal ya. Em, coba kita ini coba yang nomor 88 coba, teman-teman. Yang 88 gimana coba? Dalam ujian, Adi tidak dapat menjawab 12 pertanyaan. Nah, jika Adi mendapat nilai 50%, berapakah jumlah soal seluruhnya berarti? Nah, coba teman-teman jawab berapa berarti?
Berapa? Berapa? Yang udah jawab? Berapa soal berarti yang seluruhnya? 24. Oke, 24. Nah, coba gimana caranya Dek, tadi? Kenapa bisa 24? Coba Tinggal dikali 2 aja nggak? kali 2. Oh, kali 2. Oke. Karena 50% tadi ya. Oke. Nanti kita cek. Oke, ada jawaban lain? Nah, coba kita cek ya. Cek bareng coba. Nah, kan dalam ujian Adi tidak dapat menjawab 12 pertanyaan itu. Jika Adi mendapat nilai 50%, berapakah jumlah soal seluruhnya? Nah, kan kita nggak tahu ya jumlah seluruhnya ya. Kita anggap aja N itu adalah soal seluruhnya gitu. Nah, jadi karena dia hanya menjawab 12 pertanyaan, ya kita kurangi aja gitu. N kurangi dengan 12 pertanyaan tadi kan. Dibagi dengan N tadi. Yang karena diminta, karena dia hanya menjawab 50%, ya karena kan kalau kita anggap seluruhannya berarti kan itu 100% ya. Nah, berarti kita kalikan di sini 100%. Nah, karena dia jawab 50%, ya tadi tambahkan sini 50%. Hasilnya gitu kan. Nah, dari sini coba kita uraikan terus. Nah, berarti yang bisa dicoret mana ini kira-kira? Persennya kan bisa dicoret. Oke, karena sama-sama persen 100 gitu kan. Oke. Nah, tinggal langsung kita coba uraikan. Nah, karena N minus 12 per N, ini kalau 100-nya pindah ke ruas ke sana berarti 50 per 100. Oke, saya ke bawah aja ini. Ini berarti N minus 12 per N sama dengan berapa ini? Setengah ya. Nah, ini kan sama dengan N per N minus 12 per N kan? Ya enggak, teman-teman? Atau bisa kita pindahkan mana sebenarnya ini? Tergantung teman-teman mau mana yang dipindahkan. Atau kita pindahkan dulu coba. Oke, ini pindahkan 2 ini ke sana, berarti kalikan berarti 2 kali N minus 12 per N sama dengan 1. Gitu. Nah, ini berapa? 2N minus 12 per N sama dengan 1. Wah, panjang sekali ini. Sini. Oke, 2N. Ini kita pindahkan N-nya ke sana samping. Berarti 2N minus 12 sama dengan, karena ini kita pindahkan ke sana, berarti N ya. Nah, N ini kita pindah ruaskan. Oh, 12 ini berarti ya. 2N sama dengan N minus 12. Pindah ke ruas ke sana berarti berapa ini? 2N sama dengan, oh sorry, tadi 24, sorry. Kita kalikan 2 tadi. Ini 2, berarti ini 24. Ini 24 ya, sorry. Ini 24. Berarti 2N kurangi N sama dengan 24, berarti berapa ini? N sama dengan 24. Ya. Benar ya? Benar tadi ya, 24 ya. Tapi ya, sebenarnya bisa juga langsung ya tadi ya. Oh, ini 24%. Karena 24 karena tadi 50%. Cuman kadang nggak selalu ya. Kadang kalau nanti ya apa namanya? Mungkin diubah ya soalnya gitu. Cuman konsepnya seperti ini. Kalau dia menanyakan keseluruhan, kita anggap aja kita misalkan N itu sebagai total keseluruhan gitu. Tinggal dikurangi dengan berapa jumlah yang dia tidak bisa jawab gitu ya. Nah, itu tinggal dibagi sama kali 100%, kan itu untuk keseluruhannya gitu.
Oke, benar tadi ya, Dek. Terus, bentar, saya kesini dulu. Oke, coba jam berapa ini? Jam 21.31. Bentar, coba kita ke pertanyaan terakhir coba ya untuk yang ini ya. Mana ini sebentar. Mana yang angka dia? Oke, coba nomor 94 coba teman-teman. Coba yang ini 94. Ini kayaknya keluar juga ya dulu ya. Nah, kantor Indri berjarak 10 km dari rumahnya. Jika Indri mampu berjalan 4 km setiap jamnya, berapa waktu yang dibutuhkan oleh Indri untuk berjalan pulang pergi selama seminggu? Coba teman-teman hitung berapa ini coba. Ini terakhir nih untuk yang ini. Oke, ada yang udah dapat? Tiga puluh lima jam. 35 jam. Oke, bentar. 35. Oke. Ada jawaban yang berbeda? Oke. Tadi gimana caranya, Dek? Coba. Kenapa kok bisa 35? Pertama-tama dihitung dulu waktu yang dihabiskan per hari. Kalau pulang pergi berarti 10 kilometer kali, iya 10 kilometer dikali 2 jadi 20 kilometer per Oke. 4 kilometer per jam. Jadi habis pergi tinggal dikali 7. Ya, korek ya. Benar ya. Benar sekali ya. Thank you, Dek. Thank you. Benar. Nah, jadi, saya ulang ya, teman-teman ya. Jadi, ini kan kantor Indri berjarak 10 km kan dari rumahnya. Jika Indri mampu berjalan 40 km per setiap jam, berapa waktu yang dibutuhkan oleh Indri untuk berjalan pulang pergi? Ingat ya, ini kata kuncinya. Nah, karena pulang pergi berarti, oh, perginya aja kan 10 km gitu. Karena kata dia. Ya. Nah, tapi karena yang diminta adalah pulang pergi, berarti ya 10 kali 2 ya, karena pulang pergi gitu. Nah, kita bagi dengan per 4. Karena itu kita mencari harinya dulu nih, kalian seminggu. Yaitu berarti bagi 4 total ini dalam sehari itu pulang perginya gitu. Nah, sehingga 20 dibagi 4 bahwa berarti ternyata 5 kilometer gitu. Nah, tinggal teman-teman kalikan aja gitu dengan dalam seminggu itu berarti tinggal kali 7 tadi ya. Oh, sorry, kilometer jamnya gitu. Nah, tinggal teman-teman kalikan aja dengan total ini yang tanya seminggu berarti 5 kali 7 gitu, yaitu
35 jam. Jawabannya 35 jam. Benar ya tadi ya? Oke, sekarang nggak terlalu sulit ya kalau untuk soal cerita sebenarnya. Asalkan teman-teman sedikit apa namanya pahami sedikit gitu maksud soal dan apa yang diminta gitu kayak misalnya seperti ini ya pulang pergi apa dalam seminggu gitu. Cuman memang ini agak takes time memang kalau soal cerita. Jadi memang kalau saran saya ya kalau di tes itu kerjakan yang lebih mudah, yang paling mudah dulu gitu. Kayak tadi ya soal pola bilangan gitu. Makanya kalau berdasarkan saya pribadi kemarin ya kita tidak hanya mengandalkan kemampuan aja di sini gitu, tapi kita juga mengandalkan strategi juga gitu. Karena benar-benar waktu yang terbatas. Terus jadi kalau salah strategi ya nggak akan maksimal menurut saya ya. Apa namanya? Hasilnya gitu. Bayangin kalau teman-teman mulai dari soal cerita misalkan. Orang udah jawab 5 misalkan let's say ya, 5 soal yang dia karena dia mulai dari yang mudah, terus teman-teman mulai dari yang cerita gitu. Belum teman-teman pahami maksud cerita soalnya, belum kita uraikan sebagainya gitu. Nah, itulah yang artinya itu yang membandingkan gitu. Nah, tapi kalau teman-teman mulai dari yang mudah itu, kayak itu akan sangat efektif gitu. Oke, saya kira itu aja sih untuk yang ini. Yang lain sekarang nggak ini, hampir sama-sama semua. Masih ada waktu ya, tinggal 20 menit. Eh, ada pertanyaan nggak teman-teman terkait soal dulu? Terkait yang telah kita bahas-bahas ini. Kalau tidak ada, kita masuk ke sesi tanya jawab terkait apapun gitu, entah itu terkait soalnya, terkait teknisnya, terkait apapun gitu. Silakan teman-teman. Ada yang menanyakan terkait soalnya dulu? Ada? Oh, oke. Siap. Ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman terkait soalnya? Atau ada yang mau kita coba jawab ini dari soal yang ini? Ada yang mungkin? Oh, oke. Oke, mungkin itu aja ya untuk materi malam hari ini teman-teman ya. Sekarang saya kira udah cukup ya. Berarti udah kita ke cover semua jenis soalnya. Terus soal gambar ada ya, soal gambar ya. Kalau dulu saya pas saya itu ada dulu. Kayak kita mencocok-cocokkan gambar selanjutnya bagaimana gitu. Sebentar. Kayaknya ada nih di sini. Kebetulan sini saya kebetulan nggak ada ya saya siapin di sini nih. Tapi ada ya teman-teman ya soal gambar. Pola kayak misalkan ada 3 gambar. Nah kita diminta kadang gambar selanjutnya bagaimana bentuknya gitu. Ada yang mungkin diputar gitu kan. Ada ya. Yang saya ingat dulu ada. Oke. Eh, ada lagi pertanyaan lain teman-teman? Sebelum kita tutup. Mungkin foto bersama dulu, Mas Rizal. Oh, oke. Oke, Kak. Silakan. Oke, Ya, mungkin ini foto bareng dulu mungkin. Silakan. Silakan. Gimana, Kak? Aku ya bersama boleh dulu atau gimana? boleh dibuka dulu ya kameranya semua. Coba kita ambil gambar sebagai dokumentasi. Saya kebetulan agak ngeblur ya ininya, laptopnya. Nanti aja sekarang sudah nanti coba. Oke, ntar ya, coba saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, kayaknya kurang memungkinkan ya untuk buka cam semuanya ya. Oh iya. Anyway, terima kasih Mr. Farizal untuk Ya, Kak. tutoringnya. Ya, sama-sama, Dan Kak. ya, gimana aman kuliah di sana? Alhamdulillah, Kak. Sejauh ini aman.
Cuman emang pressure-nya di sini Kak beda sekali sama maksudnya kayak aduh kemarin kayak Kakak udah merasakan lah sebagai masuk S2 gitu. Amin, amin. Semoga Cuman bisa pas ya 2 tahun. amin, amin Kak. Mohon doanya Kak. Oke, terima kasih ya. Kalau gitu kayaknya di sana juga udah tengah malam dan nggak enak terlalu lama juga. Terima kasih buat teman-teman yang bertugas dan yang sempat hadir. Kita ketemu lagi di sesi interview mock up mungkin nanti ya kalau berkesempatan lulus. Terima kasih dan nanti juga Mas Farisal kita undang lagi untuk sebagai interviewer ya. Siap. Insya Allah Kak, siap. Oke, ya udah kalau gitu izin saya tutup teman-teman semua.